Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Fakultas, yang terhormat Bapak Promotor dan Kopromotor, yang terhormat Bapak Penguji Sidang Terbuka, Bapak Juari STPHD, Bapak Heri Surya Atmojo STMT PhD, dan Bapak Dr. Eng Ardiono STMN. Pada sidang terbuka program Dr. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Pada kesempatan ini saya sampaikan optimasi PMU pada jaringan distribusi bendul merisi menggunakan metode integer linear Kamin berbasis Internet of Things yang diangkat dari disertasi yang berjudul penempatan optimum perangkat ukur pada jaringan distribusi menggunakan metode integer linear Kamin clustering. Adapun abstrak sebagaimana pada penelitian ini adalah membahas mengenai metode optimasi untuk mereduksi jumlah dan penempatan PMU pada jaringan distribusi menggunakan metode integer linear Kamin. Metode ini merupakan penggabungan antara metode integer linear dan metode Kamin. Adapun keunggulan dari metode tersebut adalah mampu menganalisa data nonlinear dengan proses iterasi yang lebih cepat dan sangat akurat. Metode integer linear dipergunakan untuk membangkitkan data pada bus yang terpasang PMU dan Kamin untuk proses cluster. Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat model simulasi dengan menggunakan banyak PMU yang dioptimalkan pada jaringan distribusi bendul merisi dengan metode integer linear Kamin clustering. Tujuannya yaitu memperoleh solusi optimal penempatan dan jumlah minimal PMU yang dipasang. Sedangkan tahap kedua adalah estimasi daya pada tegangan bus yang tidak terpasang PMU menggunakan metode modifikasi Anvis hybrid PSOGE. Tahap berikutnya yaitu tahap ketiga, melakukan pengujian simulasi hardware untuk rancangan dan penelitian pada data offline dan online. Hasil penelitian tersebut yaitu dengan metode integer linear Kamin clustering pada bendul merisi dari 11 PMU yang seharusnya dipasang, maka bisa diwakili hanya 3 PMU saja, sehingga terjadi pengurangan sebesar 73%. Pengujian tersebut juga dilakukan pada jaringan transmisi Jawa Bali dengan pengurangan sebesar 84%. Sedangkan untuk estimasi tegangan dan daya pada saluran yang tidak terpasang PMU dengan metode modifikasi Anvis hybrid PSOGE memiliki tingkat akurasi 99%. Hasil pengujian simulasi hardware menunjukkan kinerja yang baik. Latar belakang dari permasalahan penelitian ini adalah bahwa pada jaringan listrik dibutuhkan PMU yang merupakan perangkat kontrol yang digunakan untuk pengukuran secara kontinu dan memberikan data secara real time. PMU dipasang setiap bus pada jaringan distribusi. Pemasangan PMU pada jaringan ini dibutuhkan untuk mengukur dan mengontrol pada sistem jaringan supaya sistem dalam kondisi yang bisa dimonitor setiap saat. Namun kendalanya adalah harga yang mahal untuk sebuah PMU. Untuk itu dibutuhkan reduksi PMU pada bus-bus yang tidak terpasang PMU. Hanya bus tertentu saja. Sedangkan bus yang teramati PMU itu dianggap dapat mewakili pada bus yang tidak teramati oleh PMU. Perumusan masalahnya adalah, pertama adalah bagaimana cara mengembangkan metode untuk pengurangan jumlah PMU dan menentukan secara optimal penempatan PMU. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan metode untuk mengestimasi daya dan tegangan pada bus yang tidak teramati PMU atau unobserved bus pada sistem jaringan.
Yang ketiga adalah bagaimana memvalidasi perangkat keras simulasi yang dibuat pada sistem jaringan distribusi bendul merisi. Tujuan daripada penelitian adalah menggunakan metode integer linear coming clustering untuk mengurangi jumlah PMU dan menentukan secara optimal penempatan dari lokasi PMU. Yang kedua yaitu mengembangkan metode modifikasi unfreeze hybrid PSO pada jaringan untuk mengetahui estimasi daya dan tegangan pada bus yang tidak terpasang PMU. Yang ketiga adalah melakukan validasi dalam sistem simulasi dan prototipe hybrid offline-online dengan menggunakan data pada jaringan distribusi Surabaya Selatan, yaitu Bendul Merisi. Adapun novelty dari penelitian tersebut ini adalah menggabungkan dua metode antara integer linear dengan Cummins. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menerapkan algoritma unfreeze hybrid PSO-GE untuk estimasi daya dan tegangan pada jaringan distribusi. Roadmap dari penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Literature review yaitu merupakan beberapa referensi dari integer linear Cummins dan Cummins clustering dan metode yang lainnya. Yang hasilnya adalah bahwa metode yang disajikan ini memperbaiki dari metode yang sebelumnya. Nah, masalah yang harus dirumuskan pada optimasi penempatan PMU pada sistem jaringan distribusi 20 kV, yaitu single line jaringan distribusi bendul merisi dapat dilihat pada gambar 3.1, di mana di sini ada 11 bus. Kemudian perumusan masalahnya yaitu bagaimana menentukan OPP PMU dengan metode integer linear Cummins. Variabel keputusannya adalah setiap data yang dibangun dengan dimensi biner yang menunjukkan ada PMU maka diberikan simbol 1, yang tidak ada maka diberikan simbol 0. Sedangkan untuk input data pada batasannya bisa ditunjukkan pada persamaan 3.1. Jika ada link dari brand. Kemudian kalau 0 berarti tidak ada link. Sedangkan fungsi batasannya bendul merisi bisa diperhatikan pada layar di sini. Jadi 11 bus 1 adalah bus utama. Di sini dianggap karena gardu induk maka tidak diperhitungkan, hanya bus 2 sampai bus 10. Konsepnya bisa dilihat pada persamaan di bawah ini. Selanjutnya, masalah yang harus dirumuskan pada optimasi penempatan PMU adalah fungsi tujuan. Tujuannya yaitu minimum Z-nya adalah X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 plus X6 plus X7 plus X8 plus X9 plus X10 dan plus X11. Maksudnya adalah berarti ada setiap busnya itu yang terpasang PMU. Minimal ada PMU yang terpasang. Nah, dari fungsi tujuan tadi, maka kita menentukan dulu persamaan dari brand current untuk menentukan drop tegangan. Bisa diperhatikan pada langkah sebagai berikut. Nah, brand 1 sampai dengan brand 10 itu adalah cabang dari masing-masing bus di dalam single line yang ditunjukkan dalam metrik seperti ini. Untuk selanjutnya dikalikan dengan arus masing-masing bus. Nah, dari nilai-nilai ini maka dibuatlah
persamaan sebagai mana yang tertera dalam layar. Nah, hasil dari persamaan itu dapat diperoleh pada tabel 3.2, yaitu tabel dari data drop tegangan. Dengan beban, yaitu 7, mulai bas 2 sampai dengan bas 11, bisa diperhatikan dalam layar tersebut. Di bas 2 terjadi drop tegangan 55, kemudian bas 3, yaitu 3, bas 4, 44, bas 5, 37, bas 6, 31, bas 7, 8, bas 8 itu 18, bas 9, 15, bas 10, 8, dan bas 11, 5. Nah, selanjutnya data tadi digunakan untuk menentukan optimal pada jaringan distribusi yang 11 bas pada single line yang ditunjukkan pada gambar 3.1. Nah, langkah-langkah yang algoritma kami maka bisa dilihat di sini bahwa pertama menentukan pusat klaster. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya menentukan member dari masing-masing klaster. Setelah itu dihitung rata-rata dari tegangan dari masing-masing klaster. Arus dari masing-masing klaster. Rata-rata dari Z atau impedansi klaster dengan menggunakan rumus distance. Nah, selanjutnya dicari dari masing-masing klaster itu yang paling minimal. Setelah itu dijumlahkan dari masing-masing yang minimal tadi, dievaluasi dengan menghitung sum square error. Nah, apabila terjadi perubahan dari member dari klaster, maka proses tersebut adalah berulang. Tetapi apabila sudah tidak berubah dari member dari klaster, maka proses tersebut berhenti. Artinya sudah konvergen. Nah, inilah proses kami dengan metode parsial. Ya. Data input tegangan dan arus ini yang digunakan untuk menentukan letak daripada optimal PMU. Pertama adalah pengujian diawali mengacak data yang ditentukan di awal adalah 3 klaster. Nah, di sini pada iterasi pertama itu penentuan pusat klaster awal secara acak. Nah, di sini ditentukan pada bas 6, itu pusat pertama. Kemudian bas 7, itu pusat klaster kedua. Kemudian bas 3, itu adalah pusat klaster ketiga. Nah, selanjutnya, pada tabel 3 dan 5, 3 dan 6, itu menghitung jarak eklodian dari masing-masing klaster dengan rumus ini, rumus Gx yaitu Px dikurangi Vcx dikuadratkan ditambah Ix dikurangi Icx dikuadratkan diakarkan. Jadi dari masing-masing bas terhadap pusat klaster. Nah, dari sini bisa dilihat pada tabel 3.5. Selanjutnya tabel 3.6 adalah gabungan dari pusat klaster tadi. Setelah kita hitung, maka ketemu jarak masing-masing. Nah, di sini setelah itu ketemu klaster 1, klaster 2, klaster 3 terhadap pusat klaster 6, terhadap pusat klaster 7, terhadap pusat klaster bas 3. Selanjutnya, menentukan anggota klaster dengan memilih jarak yang terpendek atau minimum
antara bus N ke masing-masing pusat klaster dari 3 klaster tersebut dengan menghitung SSE-nya, yaitu di sini terlihat bahwa jarak terpendeknya yaitu di bus 6 itu adalah klaster 1. Kemudian bus 9 itu jarak terpendeknya adalah di klaster 2. Ini 32,94. Sedangkan bus kedua itu jarak terpendeknya adalah klaster 3, 16,26. Bus 5 itu jarak terpendeknya adalah 37,30, yaitu klaster 1. Bus 7 yaitu di klaster 2. Bus 11 itu klaster 2 juga 51,15. Bus 4 itu klaster ketiga 48,91. Bus 3 itu 0 yaitu di klaster ketiga. Bus 8 yaitu klaster 1 13,01. Bus 10 yaitu 44,69. Nah, selanjutnya dari minimum ini dijumlahkan, dihitung SSI-nya ketemu 244,28. Nah, langkah berikutnya adalah meletakkan proses penempatan anggota klaster. Nah, anggota klaster diletakkan tadi sesuai dengan masing-masing dikelompokkan. Yang klaster 1 dikelompokkan jadi 6, 5, 8 itu masuk klaster 1. 9, 7, 11, 10 itu masuk klaster 2. 2, 4, 3 masuk klaster 3. Nah, gambar 3.4 itu adalah hasil visualisasi dari tabel 3.8. Maka di sini terdapat klaster sesuai dari tabel tadi. Selanjutnya, menentukan klaster baru. Nah, menentukan klaster baru ini adalah dengan kelompok klaster baru, yaitu dihitung. Tadi klaster 1 adalah 6, 5, 8. Nah, tegangannya ini dibuat rata-rata, yaitu jadi dijumlahkan dibagi 3, jadi 19.789. Begitu juga untuk arusnya pada bus 6, 5, 8. Dibuat rata-rata, ketemunya adalah 12,27. Begitu juga untuk klaster 2, klaster 3. Nah, selanjutnya dilakukan iterasi yang kedua. Nah, iterasi kedua ini adalah dengan menentukan dengan cara yang sama dengan tadi menentukan jarak dx-nya. Kemudian dicari dengan minimumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa terjadi perubahan yaitu pada kelas jarak pada bus 7. Nah, bus 7 itu berubah klasternya, yang lainnya tetap. Nah, di sini kita lihat kemudian minimumnya kita jumlahkan. Hasilnya adalah 182. Berubah dari tadi yang pertama. Nah, minimumnya tadi kita lihat perubahannya di sini. Nah, hasilnya ini. Pada bus 7 itu terjadi perubahan dari klaster 2 berubah ke klaster 1. Yang ditunjukkan pada gambar 3.5, itu perubahan klaster. Sementara yang lain tetap. Nah, dengan cara yang sama, maka dilakukan, nah ini hasil dari pusat klaster baru. Nah, iterasi kedua, selanjutnya, nah iterasi yang keempat. Ketika iterasi yang keempat ini, maka dihitung dengan cara sama, juga menghitung jarak masing-masing ke pusat klaster. Didapatkan nilai
seperti pada layar. Nah, jarak minimumnya masing-masing kita hitung lagi. Nah, di sini pada iterasi keempat tidak terjadi perubahan. Jadi tetap di klaster 7, tetap di klaster 1. Kita jumlahkan SSE-nya berubah menjadi 162,66. Nah, kita lihat sampai hasil akhir klaster. Sampai proses hasil klaster ternyata didapatkan di sini sudah konvergen. Jadi pada nilai SSE 162 tadi bahwa nilai tersebut sudah konvergen, tidak berubah. Nah, ini hasil akhir dari klaster single line bendul merisi. Klaster 1 itu adalah bus 568, klaster 2 itu nilainya itu adalah klaster 2 itu 9, 10, 11, klaster 3 adalah 2, 3, 4. Nah, PMU-nya adalah di bus 3, kemudian bus 6, dan bus 10. Pusat klasternya. Nah, apakah ini sudah optimal? Maka kita uji selanjutnya dengan metode optimasi ELBO. Nah, metode optimasi ELBO ini menyebutkan bahwa perubahan penurunan SSE yang paling ekstrim yang membentuk siku dari hitungan dari jumlah klaster. Sedangkan dari pengujian ini menunjukkan jumlah klaster sesuai dengan jumlah PMU. Maka di sini dilakukan pengujian untuk 2 klaster, kemudian 3 klaster, 4 klaster, dan 5 klaster. Nah, yang untuk ke-6 dan seterusnya sudah tidak berubah. Sehingga kita lihat nilai SSE-nya pada klaster 2, 280,82, klaster 3 162,66. Ini terjadi perubahan penurunan 58%. Sedangkan klaster 3 terhadap klaster 4 itu 41%. Sedangkan pada klaster 5 itu 22%. Sehingga optimal penempatan PMU adalah di klaster 3. Di mana di sini sudah membentuk sikunya pada klaster 3 yang paling ekstrim. Bisa dilihat pada gambar 3.8. Nah, sekarang analisa tersebut juga diuji pada jaringan transmisi Jawa dan Bali dengan parameter tegangan dan sudut. Nah, dengan cara yang sama di sini, kita tentukan tegangan dengan sudutnya, kemudian kita hitung seperti pada bendul merisi tadi, maka kita dapatkan ini. Klaster 2, klaster 3, klaster 1. Bus-bus yang ada di dalamnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, sedangkan untuk jaringan transmisi sendiri juga yang paling optimal adalah 3 klaster. Ini untuk 9 bus Jawa dan Bali dengan 500 kV itu adalah 48%. Ini yang paling optimal di 3 klaster. Bisa dilihat pada gambar, ditunjukkan pada gambar 3.10. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dari penempatan PMU yang sudah kita jelaskan di depan tadi, maka kita menentukan estimasi daya. Nah, estimasi daya dari penelitian ini menggunakan arsitektur ANFIS PSOGE yang hasilnya adalah bisa dilihat
Nah, di sini bisa dilihat pada tabel 4.2. Ini proses pengujiannya. Nah, selanjutnya setelah ditentukan proses estimasi dengan ANFIS PSOGE pada jaringan yang tidak terpasang PMU, maka diberikan uji verifikasi. Uji verifikasi hasil estimasi pada jaringan distribusi Surabaya Selatan, Bendul Merisi. Menggunakan analisa dari online offline. Nah, di sini ditentukan analisanya dengan etap. Selanjutnya tadi klaster Kamin, hasilnya itu diestimasi dengan ANFIS PSO. Selanjutnya diuji dengan Simulink. Hasilnya dari Simulink maka dibandingkan dengan simulasi. Nah, di sini akan dipakai untuk parameter data yang terukur pada penyulang. Nah, tahapannya adalah sebagai berikut. Ya, tahap 1 itu adalah singleton tadi, kemudian tegangan, perhitungan daya aktif, daya reaktif, menghitung total daya, melakukan perhitungan drop tegangan, dan mensimulasikan estimasi. Nah, selanjutnya adalah proses perancangan hardware dan monitoring Internet of Things. Nah, pada sidang terbuka ini, inilah yang akan saya sampaikan pada forum kali ini. Sehingga bagaimana merancang dari setelah ditentukan dari optimal penempatan PMU, maka dibuatlah hardware sebagai validasi dari pengujian metode penelitian yang telah saya buat. Itu di sini rangkaiannya, perancangan Internet of Things-nya adalah bagian pertama Arduino menggunakan Mega 2560. Bagian kedua adalah multiplexer, bagian B, 16 channel. Selanjutnya, bagian C adalah modul WiFi SP8266. Modul yang bagian berikutnya D adalah sensor arus menggunakan AC S712. Bagian E adalah variabel resistor. Nah, di sini pengujian hardware secara garis besar bisa dilihat pada gambar 514 perangkatnya. Di sini adalah sumbernya dari energi listrik, yaitu berupa tegangan dan arus. Selanjutnya dikonfigurasi, dirangkai seri terhadap beban yang dideteksi dengan suplai 5 volt dari 10 sensor ACS 712 dari pin output ke sensor yang masuk ke ADC A0 sampai A9 secara berurutan pada mikrokontroler Arduino Mega 2560. Selanjutnya yang kedua adalah gambar 15 di sini dalam buku. Di situ adalah menunjukkan output VR dari tegangan dari yang akan masuk ke pin 0 sampai dengan pin 9 analog multiplexer 16 channel secara berurutan. Langkah berikutnya yaitu mikrokontroler yang Arduino 2560 itu terdiri dari konfigurasi pin selektor yaitu 0 sampai 3 masuk ke pin 4 sampai 7 yang ditunjukkan pada gambar 516. Sedangkan multiplexer itu bertujuan untuk mengontrol selektor serta mengirim data secara nirkabel melalui perantara WiFi. Nah, proses penerimanya ini bisa ditunjukkan pada gambar 517. Nah, proses selanjutnya adalah modul dari WiFi SP8266
yang merupakan perangkat atau alat itu yang dipakai untuk komunikasi data nirkabel antara klien dan server. Itu ditunjukkan pada gambar 5.18. Ini hasilnya di smartphone. Selanjutnya dari smartphone akan menampilkan hasil perhitungan data arus beserta tegangan melalui modul SP8266 pada gambar 5.19. Tampilan dari smartphone ini. Nah, secara alur sistem monitoringnya dari peralatan tersebut dengan smartphone adalah sebagai berikut. Data tegangan dan arus di sini maka menuju ke Arduino Mega 2560. Selanjutnya diproses oleh SP8266 melalui jaringan internet, kemudian dihubungkan HP Android berupa tampilannya program Virtuino, kemudian melalui web server ini akan data dikirim secara garis besar. Nah, kesimpulan dari penelitian ini pertama adalah memberikan kontribusi berupa metode untuk mereduksi jumlah PMU dan optimalisasi penempatan PMU menggunakan suatu penggabungan yang disebut integer linear Kamin. Yang berikutnya adalah jaringan radial bendul merisi yang menjadi objek penelitian memiliki 11 bus, sehingga perlu dilakukan optimalisasi penempatan PMU. Penggunaan metode cluster integer linear Kamin pada PMU menunjukkan hasil yang baik. Artinya bahwa di sini dari 11 bus hanya dibutuhkan 3 PMU sehingga terjadi penurunan sejumlah 73%. Sedangkan parameter tegangan, arus, dan impedansi merupakan hasil dari pengujian lapangan yang memiliki nilai pecahan. Hasil penempatan PMU yang optimal itu pada bus 3, 6, dan 9. Data juga dibandingkan atau diuji pada sistem jaringan 19 Jawali 500 kV. Di sini terjadi penurunan sebanyak 84% dari 19 bus menjadi 3 PMU, yaitu bus 6, 9, dan 10. Dan bus 13 atau 13. Selanjutnya, dari data yang sudah diset pada tegangan dan arus tersebut, dilakukan estimasi menggunakan ANFIS PSOGE. Nah, itu mendapatkan tingkat akurasi dari masing-masing klaster itu sebesar 99,976%, kemudian 99,9554% pada klaster 2 dan 99,975% pada klaster 3. Demikianlah presentasi pada sidang terbuka kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.